Kabar baik bagi teman-teman yang menunggu pembukaan CPNS tahun 2024. Karena apa? Karena baru-baru ada info terbaru mengenai pembukaan CPNS tahun 2024 yang akan segera dibuka. Dan bulan pastinya nanti kakak akan bahas. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Mars Entertainment. Oke, jadi pada video kali ini kakak akan membahas berita terbaru terkait CPNS tahun 2024. Karena apa? Kemarin kakak sampaikan untuk pembukaan itu di bulan Maret ya, dan itu di minggu pertama atau minggu ketiga. Dan ternyata ada perubahan jadwal, dan itu langsung disampaikan Pak Menteri Men-RAB ya. Jadi lengkap ya. Jadi itu Menteri yang baru-baru disampaikan itu info-info yang detail, info-info yang baru. Jadi teman-teman harus simak ini video dari awal sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi berita terbaru itu dari ini ya, dari CNBC Indonesia. Beritanya itu dibuka lebih cepat. Simak kabar terbaru lowongan CPNS tahun 2024. Oke ya. Nah, ini baru tadi di-upload pada tanggal 26 Februari tadi ya, jam 5 atau jam 4 lewat 50 menit ya. Nah, beritanya itu berbunyi, pertama, lowongan CASN termasuk pegawai negeri sipil atau CPNS akan dibuka lebih cepat dari biasanya. Masyarakat yang berminat menjadi abdi negara harap segera mempersiapkan diri. Nah, ini ada info dari langsung ya dari PAN-RB ya, dari Abdullah Azhar yang mengatakan bahwa April bisa dibuka. Berarti ini jauh lebih cepat dari biasanya di bulan September. Ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Itu baru disampaikan tadi di Istana Kepresidenan Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Berarti baru-baru tadi ya, baru-baru sekali. Nah, Kementerian dan PAN-RB kini lagi fokus untuk mengumpulkan ini ya. Lagi fokus mengumpulkan kebutuhan formasi dari masing-masing kementerian lembaga KL. Formasi juga akan diverifikasi sesuai dengan arahan Pak Joko Widodo ya. Karena kan kemarin atau misalnya dari setelah Pilpres itu memang fokusnya pemerintah masih mengumpulkan formasi yang akan dibuka pada CPNS tahun 2024 dan P3K. Kemarin kakak bahas di video sebelumnya, baru ada 25 daerah yang sudah fix menyetorkan formasinya, dan masih banyak sekali daerah yang belum menyetorkan formasinya. Itu kenapa ada perubahan jadwal diubah menjadi bulan April, ada penambahan waktu gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ujarnya lagi ya dari Pak Abdul Aziz tadi, karena kalau enggak nanti arahan presiden, nanti talenta digital dia tetap usulkan tenaga teknis sehingga nanti kita evaluasi. Ini kita rapat terus dengan KL terkait talenta yang akan direkrut. Kan kemarin kan disampaikan Pak Joko Widodo untuk yang akan diloloskan yang paling banyak itu adalah di bagian talenta digital, dan pastinya yakni lulusan baru ya, karena kemarin sudah jelas ya video dari Pak Jokowi. Nah, pemerintah juga membuka lowongan khusus untuk CPNS yang akan ditempatkan di ibu kota negara Nusantara. Ingat ya, total kebutuhannya adalah 225.000 orang. Cukup banyak ya. Ini hampir sepertiganya dari jumlah keseluruhan yang diloloskan CPNS, sepertiganya itu ditempatkan di ibu kota negara Nusantara atau IKN ya. Jadi kurang lebih totalnya 205.000 untuk lulusan baru di pemerintahan pusat. Peruntukannya itu untuk di IKN berarti. Nah, Anas menuturkan kembali ya, Pak Anas menuturkan kembali, kebijakan ini akan diumumkan lebih awal. Hal ini bertujuan agar ASN tidak terkejut ketika nanti dipindah 3-4 tahun lagi. Ketika suatu saat tahun depan
tahun depan atau 3 tahun pindah ke IKN. Mereka mestinya harus sudah pindah gitu ya ujarnya. Jadi apa ya, berarti ada sekitar sepertiga dari kebutuhan itu akan ditaruh di IKN. Jadi yang lainnya dikurang lagi dosen, atau yang S2 ya dikurang lagi dengan nakes kesehatan, atau yang dari bidang kesehatan dikurang lagi di bagian guru. Jadi bagi teman-teman yang lulusan CPNS yang teknis ya, yang CPNS teknis itu sedikit sekali pastinya, karena dari sepertiganya aja dikasih di IKN, yang lainnya dikurang lagi yang dari dosen, dikurang lagi dari tenaga kesehatan, dikurang lagi dari guru. Jadi cukup sedikit sekali ya. Jadi bagi teman-teman jurusannya teman-teman yang di bagian teknis ya, kayak misalnya di bagian teknik atau di bagian apa ya, yang bagian teknis intinya lumayan banyak ya di bagian teknis. Kayak kemarin itu ada yang berkomentar mengenai yang di Pemda juga pastinya akan berkurang ya untuk CPNS-nya. Tapi kalau untuk P3K masih banyak ya untuk P3. Tapi kalau untuk CPNS pasti akan berkurang karena sepertiga dari jumlah total yang lolos itu akan pergi ke IKN. Jadi seluruh daerah nanti akan dibagi. Misalnya akan kita ada 38 provinsi ya. Satu provinsi IKN itu tadi 225.000. Yang lainnya berarti sekitar, itu CPNS berarti sekitar 400 ribuan ya, itu dibagi 37 provinsi ya, sekitar ya sedikit lah ya kan, 10 ribuan per provinsi. Itu provinsi juga masih ada kabupaten-kabupaten yang itu juga notabene banyak, belum termasuk instansi-instansi pusat kayak KPK, kayak Kementerian Pertanian dan sebagainya. Itu akan mengambil juga porsi yang cukup tinggi juga. Jadi yang bagi teman-teman yang kemarin yang daerah ya, 20 daerah kakak sudah sampaikan, teman-teman persiapkan dirinya teman-teman. Dan bagi yang daerahnya belum menyetorkan formasi, teman-teman sabar aja. Teman-teman kalau bisa ambil juga di IKN ya, karena cukup terbuka, lumayan banyak juga, sekitar tadi sekitar sepertiganya, lumayan lah ya bagi teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ambil aja yang di IKN. Jadi teman-teman nanti kalau sudah terbuka, teman-teman tinggal pilih, tinggal paling dekat sama keluarga atau di Pemda yang kecil peluangnya lolos, atau teman-teman ngambil di IKN yang peluangnya besar untuk lolos. Oke ya, mungkin cukup sekian video atau informasi terbaru mengenai CPNS. Jadi kesimpulannya itu, pertama, CPNS dibuka pada bulan April untuk 225.000 atau sepertiga dari jumlah CPNS yang lolos itu akan diterbangkan atau dimasukkan di instansi pusat atau di pemerintahan pusat di IKN. Nah selanjutnya yang diloloskan ada lulusan baru, yang paling banyak lulusan baru, dan talenta digital. Jadi ada 3 poin ya kesimpulan dari video ini. Jadi teman-teman persiapkan diri, yang jangan lupa bantu juga kembangkan konten ini supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab semaksimalnya mungkin kakak ya. Oke, sekian video dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.